Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 4. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapat makanan? Nah, agar tubuh kita sehat itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajin berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, untuk masalah apa yang harus dilakukan agar tubuh sehat ini sebenarnya sudah kita bahas pada pembelajaran 3 kemarin, ya kan? Nah, sedangkan apa yang sudah kalian ketahui tentang hak mendapat makanan? Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Salah satu hak anak adalah mendapat makanan. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, anak membutuhkan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan kelompokmu. Nah, di sini semisal kalian tidak punya kelompok atau kalian belajar di rumah sendiri-sendiri, maka saya akan membantu untuk memecahkan masalah-masalah ini ya. Nah, mungkin teman-teman sedikit lupa tentang apa itu saran. Nah, saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal. Nah, biasanya saran itu diawali dengan seharusnya ataupun sebaiknya. Nah, di sini ada beberapa soal. Saya akan memperbesar tulisannya. Nah, seperti ini ya. Nomor 1. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, di sini dia sudah diberi makanan, sudah mendapat haknya sebenarnya, tapi dia malah suka jajan. Nah, saran yang cocok untuk dia adalah di sini saya pakai sebaiknya ya. Saya awali kalimatnya dengan kata sebaiknya. Sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu, karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makan jajan. Lalu, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, yang sebaiknya dia lakukan adalah sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan di sekolah. Kalian bisa mengatur alarm kalian. Jam berapa kira-kira saya akan bangun? Jam berapa kira-kira saya tidak akan telat sekolah? Nah, kurang lebih seperti itu. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah
Sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih, karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Nah, pada masa pandemi corona, kita juga disarankan untuk bercuci tangan, entah itu mau menyentuh makanan ataupun tidak, maka kita disuruh untuk dianjurkan untuk bercuci tangan ya. Cuci tangan itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Kita tidak boleh menyepelekan, oke? Nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, saran yang cocok untuk permasalahan ini adalah sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita membaca doa, karena doa merupakan bentuk bersyukur. Karena banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan. Nah, kita itu harus pandai-pandai bersyukur ya teman-teman. Banyak sekali loh anak-anak yang kurang beruntung daripada kita. Ayahku sering berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja, sehingga tidak tersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri, karena tidak semua orang bisa mendapat makanan seperti itu. Di sini saya ada saran, ketika kalian mengambil nasi atau mengambil makanan, kalian ambil secukupnya, sedikit saja. Nah, semisal nanti makanan kalian itu sudah habis, kalian bisa mengambilnya kembali ketika kalian belum merasa kenyang atau masih lapar. Nah, kurang lebih seperti itu. Bacalah kalimat berikut, jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tulislah nomor kalimat di dalam kurung. Nah, kalimatnya seperti ini. Lalu dijodohkan sama mana, Kak? Nah, dijodohkan sama ini loh. Nah, tampilannya saya rubah ya. Nah, yang sebelah kiri dijodohkan dengan yang sebelah kanan. Mari kita mulai. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, ketika kata-katanya seperti ini, mana yang cocok teman-teman? Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih? Tidak. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi? Tidak. Ibuku menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan? Tidak juga. Lalu, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan? Ini juga tidak. Lalu ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makanan. Aku masih sering makan bersisa. Nah, ini baru cocok. Ini nomor 5 kita taruh di sini. Karena salah satu bukti bersyukur terhadap makanan itu adalah dengan tidak menyisakannya, dengan menghabiskannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, kalimat yang cocok dengan ini adalah nomor 3. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Ini kan cocok ya teman-teman. Hanya mungkin ada beberapa kata yang dirubah, tapi maksudnya sama. Yang dikehendaki itu tetap sama. Aku harus berhati-hati memilih jajan. Makanan yang dijual di jalan seringkali dihinggapi lalat. Nah, kalimat yang cocok untuk ini adalah
Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu ya. Di pagi hari, aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, kira-kira kalimat yang cocok untuk itu adalah nomor 2. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu adalah jawabannya. Lalu nomor 5, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Nah, itu sangat cocok sekali dengan nomor 4 ya. Kalian bisa menulisnya nomor 4 gitu ya. Nah, seperti itulah cara menjodohkan kalimat-kalimat dengan permasalahan. Kalimatnya beda, tapi maksudnya itu sama, intinya itu sama. Nah, seperti itu. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Salin kembali pada tempat yang disediakan. Nah, di sini ada 10 kalimat ya. Kalian disuruh mengidentifikasi, mengelompokkan. Ini kalimat kewajiban atau kalimat hak. Nah, gitu ya. Bersyukur atas semua makanan yang ada. Itu termasuk hak atau kewajiban. Bersyukur. Oh ya, di sini saya mau mengingatkan lagi bahwa hak adalah apa yang kita dapat, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi nomor 1 ini hak atau kewajiban. Ya, ini adalah kewajiban. Kita harus melakukannya. Kita harus bersyukur atas semua makanan yang ada. Lalu, mendapat makanan sehat dan bersih. Itu termasuk hak atau kewajiban. Ada yang tahu? Ini mendapat loh. Ada kata-kata mendapat, berarti termasuk hak. Benar sekali. Nomor 3, makan makanan yang sudah disediakan. Nah, itu kira-kira hak atau kewajiban? Nah, itu adalah kewajiban ya teman-teman. Kita harus melakukan hal tersebut. Lalu, memilih makanan yang sehat. Itu hak atau kewajiban? Itu hak kita untuk memilih makanan yang sehat. Ketika di meja makan ada beberapa makanan, kita mempunyai hak untuk memilih mana ya yang sehat, mana makanan yang sekiranya tidak sehat, maka kita tinggalkan. Lalu mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Nah, mendapat, di sini ada kata-kata mendapat, berarti itu adalah hak kita. Hak kita mendapat sarapan pagi. Lalu membaca doa sebelum dan sesudah makan. Itu termasuk kewajiban. Kita harus melakukannya. Lalu mendapat air minum yang bersih dan sehat. Biasanya ya teman-teman, tapi nggak semua loh ya. Biasanya kalau ada kata-kata mendapat, nah itu bisa dikategorikan sebagai hak. Mendapat air minum yang bersih dan sehat itu termasuk hak. Lalu mengambil makanan secukupnya itu termasuk kewajiban. Kita harus mengambil secukupnya. Lalu mendapat makanan siang yang sehat dan bersih. Itu adalah hak kita.
lalu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, itu kewajiban kita. Tidak boleh bersisa ya. Lalu kata-kata ini kita kelompokkan dalam tabel ini. Mana yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk hak. Di sini tadi kan kita sudah memilah satu persatu katanya ya. Satu persatu kalimatnya ya, tinggal menyalin saja di sini. Nah, contohnya seperti ini. Hanya seperti itu, hanya mengelompokkan saja. Gimana? Paham? Kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Pernah nggak teman-teman? Ceritakanlah, tulislah di tempat yang disediakan. Nah, di sini tempatnya, pengalaman tentang makanan. Mungkin kalian bisa menulis, setiap hari aku selalu makan makanan yang telah disediakan oleh ibuku. Sebelum dan sesudah makan, aku selalu berdoa kepada Tuhan atas rezeki yang telah Ia berikan kepadaku. Setelah berdoa, aku mengambil makanan secukupnya saja dan tidak berlebihan. Aku selalu menghabiskan makanan yang telah aku ambil. Aku selalu bersyukur atas semua makanan yang ada. Dengan melaksanakan kewajibanku terhadap makanan, aku pun mendapat hakku. Aku mendapat makanan yang bersih. Aku juga dapat memilih makanan yang sehat. Aku mendapatkan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Selain itu, aku juga mendapatkan air minum dan makanan siang yang bersih dan sehat. Dari cerita ini dapat kalian lihat bahwa dia sudah melakukan kewajibannya. Dia sudah bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Dia sudah berdoa. Dia sudah menghabiskan makannya tanpa sisa. Nah, dia sudah melakukan kewajibannya semua. Begitu juga haknya, dia mendapatkan haknya. Nah, kalian bisa menulis tentang cerita kalian ya, tentang pengalaman kalian ya. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Nah, manfaat istirahat itu cukup banyak sekali ya teman-teman. Akibat kurang istirahat itu daya tahan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan penyakit. Di sini perlu saya sampaikan, kalian jangan ada yang begadang ya. Karena itu kurang sehat. Apalagi kalian kan masih muda-muda, masih imut-imut gitu ya. Jadi tolonglah jangan begadang ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan kenapa sih kita tidak boleh begadang. Nah, seperti itu. Lanjut. Tulislah 3 manfaat istirahat. Nah, manfaat istirahat itu sebenarnya banyak sekali. Di sini saya tidak menyebutkan 3, tapi saya menyebutkan 5. Agar teman-teman itu lebih punya wawasan, lebih banyak wawasan gitu ya. Yang pertama, badan menjadi segar. Lalu badan menjadi sehat. Lalu tubuh tidak mudah lelah. Wajah menjadi cerah, tidak mudah mengantuk. Nah, biasanya ada nggak teman-teman kalian ketika di kelas itu ngantuk gitu, lelah, lesu, kurang bersemangat? Nah, bisa jadi karena mereka itu kurang waktu istirahatnya.
Meskipun begitu, kita harus seimbang ya teman-teman. Tidak boleh istirahat yang terlalu lama, juga tidak boleh istirahat terlalu pendek. Seimbang ya. Sewajarnya saja. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidak tidur dengan nyenyak? Ayo yang suka begadang. Ceritakanlah pengalamanmu, sampaikan juga manfaat tidur malam. Nah, tidur malam itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Dari yang meningkatkan memori, terus mengurangi peradangan, memacu kreativitas, menjadi pemenang, pertajam fokus dan perhatian, memiliki berat badan yang sehat, tidak mudah sakit, badan menjadi segar, tidak mudah lelah, wajah kelihatan cerah, ketika di sekolah dia tidak mengantuk. Nah, banyak sekali sebenarnya manfaat tidur malam ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kalimat saran, yang kedua kewajiban dan hak tentang makanan, dan yang terakhir bentuk istirahat dan aturannya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.